Adik-adik pejuang KSM IPS yang sudah kakak bahaskan mengenai soal provinsi tahun 2022, ada beberapa soal yang akan kakak revisi jawabannya. Yang pertama itu soal nomor 5. Ngayah di Bali, Batobo di Riau, Sambatan di Jogja, Gemohing di NTT, dan Liliuran di Jawa Barat menggambarkan pola interaksi yang berkembang di beberapa daerah. Substansi nilai yang sama dapat ditemukan pada Asmaul Husna, yaitu A. Al-Muqaddim Maha Terdahulu, Al-Baqi Maha Kekal, Al-Kabir Maha Besar, dan Al-Jami Maha Mengumpulkan. Jawabannya yang tepat adalah Al-Jami Maha Mengumpulkan. Karena Batobo, gotong royong, liliuran, atau gemohing itu mencerminkan persatuan dan kesatuan. Sila ketiga dalam bentuk kegiatan gotong royong, menghimpun atau mengumpulkan banyak orang, itu mencerminkan sila persatuan. Maha mengumpulkan artinya berarti kita kan menghimpun atau mengumpulkan. Berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian untuk soal nomor 7, pertandingan sepak bola antar kelas yang dilakukan oleh sebuah sekolah berakhir dengan perkelahian di antara siswa. Kejadian ini membuat para guru di sekolah tersebut melakukan rapat dan menghasilkan suatu keputusan dengan menggunakan prinsip wakaf mutlak, yang berarti wakaf mutlak itu adalah tanda berhenti untuk menunjukkan kepada pembaca untuk mengambil jeda dalam membaca bagian yang panjang dengan menarik napas dan menghentikan bacaan untuk sementara waktu. Berarti cuma menghentikan sementara waktu. Jawabannya yang tepat adalah yang C, berarti memberi syarat pertandingan yang tersisa. Bukan yang A, menghentikan pertandingan yang tersisa, tapi memberi syarat atau memberi jeda pertandingan yang tersisa. Maka jawabannya adalah yang C. Kemudian untuk soal nomor 10, An-Nahl ayat 14 yang terjemahnya adalah, dan dialah yang menundukkan lautan agar kamu dapat memakan daging yang segar darinya dan kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga dapat melihat perahu berlayar padanya dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Usaha yang dimaksud adalah yang B. Di B itu kita lihat kegiatan orang-orang memancing ikan di laut menggunakan kapal. Berarti itu adalah usaha untuk mengambil ikan dari lautan sesuai dengan surat An-Nahl ayat 14. Kemudian nomor 21, Quran surat Al-Isra ayat 31, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar. Berdasarkan ayat di atas, langkah tepat yang dilakukan pemerintah adalah A. Tahdid an-nasal, yaitu pembatasan kelahiran, atau ini merupakan ancaman bagi kelahiran, ya, pelarangan ibaratnya. Kalau yang B, tanzim an-nasal, itu pengaturan atau menjarangkan kelahiran. Nah, itu yang program yang telah dibikin pemerintah, yaitu KB, dengan menjarangkan kelahiran atau pengaturan dalam kelahiran. Kalau yang C itu tajdid an-nasal, itu pembaharuan. Kalau takrib an-nasal itu penghormatan terhadap kelahiran. Maka jawaban yang tepat adalah yang telah dilakukan pemerintah, atau yang tepat dilakukan pemerintah adalah pengaturan atau penjarangan kelahiran. Kemudian soal 22, kemarin belum sempat saya beri jawabannya, sekarang kakak akan coba menjawabnya. Perhatikan gambar yang tepat tentang gambar ini yang mana? Ini yang jelas tentang reboisasi. Kita lihat option yang A. Yang A itu artinya adalah siapapun boleh mengolah tanah milik siapapun. Ini tidak boleh, dalam Islam pun tidak boleh mengolah tanah milik orang lain. Yang B, janganlah kencing di genangan air lalu mandi darinya. Itu bukan jawabannya. Kemudian yang C, siapapun yang memiliki tanah, olahlah atau berikan ke saudaramu, dan jika ia kembali maka berikanlah. Artinya adalah kalau kita punya tanah, kita olah, itu poinnya. Kalau yang D, seorang muslim yang menanam pohon apabila dimakan burung maka sedekah baginya. C dan D ini kemungkinan menjadi dua jawaban yang ambigu atau membingungkan. Tetapi kalau menilik dari poinnya atau intinya,
itu lebih ke C jawabannya, yaitu siapapun yang memiliki tanah olahlah gitu. Soal nomor kemudian soal nomor 26 yang tentang harga cabai, itu pernyataan yang sesuai adalah yang D, terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Ini sesuai dengan gambar ya, artinya adalah ketika permintaan banyak sementara pasokan barangnya itu sedikit atau barang yang tersedia itu sedikit, tentu akan terjadi lonjakan harga. Nah, itulah yang sedang terjadi di pasar yang ada di daerah Karawang ini. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Kemudian ada soal 29 tentang nilai yang sesuai dengan narasi cerita ini, yaitu tentang Badriyatin menyatakan bahwa dalam sejarah Nusantara masalah perdagangan, pembentukan kerajaan, dan islamisasi adalah proses yang saling beriringan. Nilai yang sesuai dengan narasi di atas adalah, kemarin itu kakak jawabnya adalah seimbang karena kita berujuk kepada saling beriringan. Tapi setelah diteliti kembali bahasa soalnya, itu lebih tepatnya adalah jawabannya C, yaitu saling membutuhkan antar sesama atau saling kebersamaan. Saling beriringan merujuk kebersamaan, berarti saling berjalan, saling bersama. Dia saling membutuhkan karena punya fungsinya masing-masing, berarti saling melengkapi. Maka jawabannya adalah C, ta'awun. Oke, saya kembali menilik untuk soal 31 yang kemarin saya jawab adalah A, meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri. Tetapi karena ini adalah menyangkut kekuatan atau kesolidan antara negara-negara di ASEAN, maka yang tepat dilakukan oleh Indonesia itu adalah meningkatkan kerjasama sesama negara ASEAN. Artinya adalah Indonesia sebagai sebuah negara itu kalau di dalam ASEAN itu tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, atau harusnya saling meningkatkan kerjasama antar sesama negara ASEAN. Kemudian di soal 32, yaitu yang kemarin diisikan bermusyawarah atau syura, tapi setelah diteliti kembali itu soalnya, kemungkinan yang lebih tepatnya itu adalah ta'awun, sama dengan soal ke-29 tadi. Berarti lebih tepatnya adalah jawabannya ta'awun, saling bekerja sama, saling mendukung, dan saling membutuhkan. Nah, itu dia beberapa soal yang perlu direvisi kembali. Semoga adik-adik menontonnya dan bisa menemukan jawaban yang lebih tepat, karena sebentar lagi KSM untuk tingkat MTS IPS itu kemungkinan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2023, dan untuk tryout atau uji cobanya itu akan diuji cobakan kalau tingkat MTS itu pada tanggal 6. Jadi semangat buat adik-adik semuanya, semoga kalian semua sukses dan bisa melaju ke tahap provinsi sampai ke nasional, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.